Demikian firman Tuhan semesta alam. Saya ambil perikopnya bagi kita Bapak Ibu Saudara, melimpah dengan kuasa Tuhan. Melimpah dengan kuasa Tuhan. Kenapa saya katakan melimpah dengan kuasa Tuhan? Kata Tuhan Bapak Ibu Saudara, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Berarti yang dahulu, kemegahan yang dahulu akan lebih daripada itu kita terima hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara tentang bagaimana bangunan fisik, tetapi saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus bahwa bangunan bait Allah yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah, kalau kita baca sebelumnya dikatakan itu sudah rusak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dan kita perhatikan di ayat yang keempat dikatakan di pasal yang pertama, apakah sudah tidak waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bangunan bait Allah pada waktu itu sudah rusak yang dahulunya. Nah, kata Tuhan kepada Joshua bahwa bangunan itu akan diteruskan, dan kata Tuhan akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu kata Tuhan, kemegahannya akan melampaui yang semula. Firman Tuhan berkata, kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata kepada kita yang sangat luar biasa, dikatakan, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan kebenaran firman Allah bagi Bapak Ibu Saudara? Dulunya kita sudah rusak, kira-kira begitu Bapak Saudara. Tetapi firman Allah berkata hari ini akan lebih baik dari dahulu. Kemegahannya akan lebih luar biasa. Dan kata Tuhan di tempat ini bagi jemaat GBC Meranti, bagi saya dan bagi saudara, Tuhan berikan damai. Amin. Tuhan berikan damai yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Ini ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Jadi firman Allah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bukan berbicara tentang bangunan fisik, bukan berbicara tentang gedung ini, gereja ini, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saya. Gereja yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan bangunannya Bapak Ibu Saudara, bangunan itu dikatakan kuat kalau pondasinya kuat. Nah, pondasi itu tidak kelihatan. Ada nampak pondasi Bapak Ibu Saudara? Pernahkah kita lihat pondasi? Pasti kita lihat ini apa namanya gedungnya yang di luar ini kan? Dikatakan itu kuat ketika ada ada hujan, ada gempa. Lalu kalau rumah itu tidak roboh, maka kita katakan kokoh pondasi bangunan itu. Jadi pondasi itu Bapak Ibu Saudara tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan itu adalah bangunan. Supaya kita paham di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam rumah butuh pondasi yang kuat. Ya toh? Kita kan nggak mau asal-asal bangun kan? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hampir 90% katakan pastori dapurnya udah gitu ya kan? Pokoknya sekitar pastori mini lah gitu kan Bapak Ibu Saudara. Lumayan Bapak Ibu Saudara memakan waktu tersita Pak Toha. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Memikirkan bagaimana supaya kuat. Saya kira dibikin aja Pak Tuhan buat tembok. Wah nggak bisa Tante, nggak bisa. Saya komunikasi dengan Pak Mundul kan, bikin kayak gini katanya, dibikin kayak gini baru bikin lagi ke sana biar muat barang-barang udah dibikin kayak gini kan Bapak Saudara, dibikin lagi sana. Cuma ada buktinya ini. Lalu saya buat kayak gini. Lalu saya bilang sama Pak Tuhan, udah mepet Pak Tuhan, nggak bisa Tante, lurus katanya. Kenapa lurus Pak Tuhan? Nanti nggak kokoh Tante. Kenapa nggak kokoh? Kita bikin tiangnya. Soalnya itu gandeng dengan papan. Lalu kalau kita oh gitu Pak ya, iya nanti nggak kuat.
kami kepada, saya bilang sama Pak Tohang, buat Pak apanya, apa nama itu asbesnya, saya bilang. Kalau kami nggak pakai asbes Pak, kipas angin itu rasanya sangat panas, walaupun anginnya dinginkan kemarin. Puji Tuhan Bapak Saudara, sejak kita mendapat berkat dari Pak Tohang kipas angin. Katanya ada 2 merek kipas angin. Kipas angin itu apanya? Kalau ini katanya agak murah, anginnya panas. Kalau yang agak mahal, anginnya sejuk. Pasal Pak Tohang, saya bilang, nggak panas nggak anginnya? Supaya laku dia jualan itu. Ada pula anginnya, nggak dipasang Pak Tohang. Udah, kok nggak mutar-mutar dia? Sengaja ya? Lalu Bapak Saudara berkasih dalam nama Yesus Kristus, lalu kami bikin lah asbesnya. Singkat cerita Bapak Saudara, karena pendek dekat, lalu saya bilang Pak Tohang, bikinlah ada pintunya Pak. Bahaya Tante, karena kecil. Lalu dibikinnya kayu seperti ini Bapak Saudara. Saya kan nggak bagian tukang, jadi nggak tahu saya dibuat apa enggak. Lalu saya bilang, bikin ini kan Pak, kalau nggak dicopot itu Pak, biar buat ini pintunya. Kalau kita main foto lagi kan pintunya dapat berkat dari Pak Pandulang sama kosennya itu Bapak Saudara. Jadi agak tinggi. Aku sebelah berpintu, ayo kita pasang. Saya angkat itu kan, saya coba Pak, saya bisa. Tapi agak lebih sedikit. Ada tiang di sini dibikin Pak Tohang. Bilang, dibuka aja Pak, biar bisa lewat. Lalu bilang Pak Tohang, kalau dibukain Tante, ini akan goyang semua. Ini nah pembuatannya. Oh, tiap bulan. Kan gitu kira-kira Bapak Saudara. Jadi bangunan itu ketika pondasinya kuat, ketika pondasinya itu kokoh, maka tidak akan goyang-goyang. Saya goyang-goyang Bapak Saudara betul juga, nggak goyang karena kuat dia dibuat, diikat gitu kira-kira Bapak Saudara. Nah, demikian halnya kita dalam Tuhan. Apa yang membuat kita kuat dalam Tuhan? Doa itu tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Adakah Bapak Ibu Saudara berjalan sambil haleluya, haleluya, aku kuat. Adakah seperti Bapak Saudara? Apa kata firman Tuhan dalam Matius? Masuklah ke dalam. Pondasi itu tidak kelihatan, tetapi itu sangat menentukan bangunan itu akan kokoh berdiri atau tidak. Sama halnya dengan kita. Kalau kita katakan kuat, maka pondasi kita harus kuat. Apa pondasi kita yang tidak kelihatan Bapak Saudara? Hubungan kita. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, hubungan kita dengan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, itulah pondasi orang percaya. Sehingga firman Tuhan digenapi bagi Bapak Ibu Saudara. Dia memberi hari ini kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan saya Tuhan katakan gini, ayo perhatikan kita Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-8 pada pasal yang pertama. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Apa dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara? Naiklah. Berarti ada pujian, berarti ada penyembahan, berarti ada doa. Maka apa dikatakan Tuhan? Aku akan menyatakan kemuliaanku di dalam engkau. Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, bagi kita hari ini, saya tidak berbicara tentang fisik gereja kita ini seperti yang sudah kita sepakati, tapi saya berbicara tentang gereja. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita masing-masing adalah gereja? Saya apa kabar bilangnya? Sadarkah kita bahwa kita adalah gereja? Kita ini adalah gereja. Gereja. Ini adalah bangunan fisik, tetapi yang sesungguhnya gereja itu adalah kita masing-masing. Bangunan bait Allah itu adalah kita. Ayo perhatikan di dalam 1 Korintus dikatakan kamu adalah bait Allah. Kalau kita baca 1 Korintus 3 ayat 16, lalu kalau Bapak baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, apa dikatakan di situ supaya kita paham. Benar tidak saya ini adalah bangunan bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16 begini firman Tuhan.
Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Ya. bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Amin. Ya, kamu lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Begini firman Tuhan. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus sambung Pak. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Apa dikatakan Tuhan? Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah? Maka kalau engkau tahu kamu itu adalah bait Allah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan dalam Hagai 2 ayat 10 Bapak Ibu Saudara. Apa dikatakan kebenaran firman Tuhan? Akan lebih, kemegahannya akan lebih daripada yang semula. Berarti Bapak Ibu Saudara akan lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Amin. Akan lebih luar biasa lagi, akan lebih dahsyat lagi. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan telah memberikan damai kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah gereja yang melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, yang melebihi daripada yang sebelumnya. Maka ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan, kan kita sudah mengimani nih bahwa hari ini kita telah menerima damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Amin Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dibeli oleh siapapun. Maka kita ketika damai sejahtera itu ada padaku, maka aku akan bisa melakukan hal yang hebat. Maka aku sudah menerima berkat Allah yang limpah dengan luar biasa yang aku nyatakan di dalam hidupku. Coba kalau kita sakit, gak usah jauh-jauh dulu ya. Taruhlah dulu sakit hati misalnya. Sakit hati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau damai sejahtera itu tidak ada, sakit hati itu langsung merembes. Tidak hanya sakit hati. Pertama sakit ini kan, terus sesakan bernapas. Pernah? Saya pernah mengalami. Kalau udah sakit hati ini sesak bernapas. Sesak bernapas, aciu, bulu. Iya toh? Sakit kepala ini. Sudah sakit kepala, lemas. Sudah lemas bawaannya emosi. Karena kenapa? Karena aku sakit hati. Karena tidak ada damai dalam hidupku. Coba kalau ada damai dalam hidup kita. Kalau ada rasa kecewa itu, kita berdoa ya dalam nama Yesus. Berubah dengan suka. Kalau tidak ada damai dalam hidup kita, yang tadinya kecil itu bisa menjadi besar dan merembes. Jadi jangan izinkan. Amin Bapak Saudara. Saya sedang berjuang. Bapak Ibu Saudara pun harus berjuang. Satu saja Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah rasa tidak enak di hati, bukan hanya rasa tidak enak di hati ini aja yang ada. Itu akan sampai kepada daging tubuh jasmani kita ini. Benar, saya mengalaminya. Entah kalau Bapak Ibu Saudara, kalau sakit hati, pedih hati itu. Padahal nggak tersayat, toh kan? Rasanya ditusuk-tusuk hati itu. Padahal nggak ada yang menusuk. Tapi karena hati itu, pikiran terganggu, pening, pusing, mau sampai demam, gelisah. Tapi dengar baik, kata Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? Kita menerima kuasa dengan limpah. Luar biasa firman Tuhan ini. Saya bolak-balik kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula Bapak Ibu Saudara. Yang dahulu yang sudah dikerjakan akan lebih besar lagi kita terima hari ini. Karena firman Allah berkata di dalam Matius 28, kamu akan menerima kuasa dari surga. Baca salah seorang Matius 28. Supaya kita paham Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti. Dikatakan di ayat yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kepada kita telah diberikan kuasa. Kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal.
dari surga. Saya ini yang menerima kuasa dari surga. Kalau pada zaman jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita gak usah baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11 begitu Bapak Ibu Saudara. Gereja mula-mula itu adalah umat-umat yang luar biasa. Kenapa saya katakan di situ? Ada dikatakan di situ berulang kali, ada kalau nggak salah 2 kali. Saya boleh baca Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ bertekun, 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 dan sehati. Maka akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Gereja pada mula-mula pada Kisah Rasul Bapak Ibu Saudara sudah melakukan hal yang luar biasa. Hari ini kata kebenaran firman Tuhan, kita lebih dari yang lalu. Amin. Kita lebih daripada gereja mula-mula. Maka bangkitlah. Amin Bapak Saudara. Kita lebih daripada gereja mula-mula. Tanda-tanda diberikan juga kepada yang namanya murid Yesus. Mereka mengusir roh jahat, mereka melenyapkan segala penyakit, dan mereka melenyapkan segala kelemahan. Dan hari ini bagian kita lebih daripada itu. Amin Bapak Saudara. Katanya melenyapkan kelemahan. Apa kelemahanku? Keegoisan. Apa kelemahanku? Keakuanku. Apa kelemahanku? Harga diriku. Kalau diinjak-injak. Apa kelemahanku? Hatiku. Apa kelemahanku? Pikiranku. Kata Tuhan pada murid 12 murid Yesus, mereka dapat mengusir setan dan mengalahkan segala penyakit dan segala kelemahan. Firman Tuhan berkata dalam Hagai 2 ayat 10, lebih daripada itu bagi kita jemaat GBS. Saya katakan Tuhan jadilah bagi. Amin Saudara. Bisa mengalahkan yang namanya kelemahan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengalahkan kelemahan? Tidak ada. Kalau tidak di dalam Tuhan. Tidak ada kalau tidak di dalam Tuhan. Maka berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan berikan damai sejahtera. Kalau Tuhan memberikan damai sejahtera, percayalah kita akan bisa melalui. Amin Saudara. Amin. Kita akan bisa melaluinya kalau Tuhan berikan damai sejahtera. Banyak hal terjadi dalam hidup kita. Mau di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, pelayanan kita, orang-orang di sekeliling kita. Hari ini kami katakan jemaat GBS Merangkai, terima damai sejahtera. Karena Tuhan berkata dalam Hagai, hari ini aku berikan kepadamu damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh siapa. Maka terima. Itu yang Tuhan mau, saudara. Petrus juga melakukan hal yang sama. Kalau Petrus saja, murid Yesus, bisa menguatkan banyak orang, bisa memenangkan banyak orang. Kenapa kita tidak? Kata Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kata Tuhan lagi setelah dia naik ke surga, tanda-tanda yang heran akan menyertaimu. Apa yang sudah kukerjakan dahulu akan lebih besar lagi kau kerjakan hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun tidak kelihatan dalam hati, belum kelihatan. Tapi apa katakan? Kerjakan. Amin. Sampai Tuhan nyatakan. Kerjakan, kerjakan, kerjakan sampai Tuhan nyatakan kepadamu. Amin Tuhan. Tetaplah tinggal damai sejahtera-Mu yang Kau berikan dalam hidup. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus? Harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan berdoa antara yakin dengan tidak ya. Yakin kan ada gitu kan, udah berdoa dengan cantik. Sabarlah. Amin Bapak Saudara. Berdoa dengan sungguh. Berdoa itu sama seperti kesaksian Ibu Marusaha. Tidak perlu panjang lebar, nggak pakai pendahuluan, nggak pakai isi kata pengantar, lalu isinya, lalu kata penutup. Nggak perlu kalau kita nggak bisa. Karena Tuhan mengenal siapa kita. Simple saja, sedikit saja, tapi engkau mengerjakan dengan kesungguhan, dengan ketulusan, maka Tuhan akan menjawab semua. Amin Bapak Saudara. Hal yang sepele, tetapi kita akan menang ketika kita berdoa. Amin Bapak Saudara. Saya berjuang karena godaan-godaan itu sangat banyak. Apalagi bangun di pagi hari, luar biasa. Ini udah pakai akses, nggak tahu ya Bapak Saudara, agak sejuk kalau udah pagi. Pagi jam-jam 2 itu
Kami sudah lomba-lomba tarik selimut sama si Joy. Tarik sana, tarik sini. Jadi sudah kasih sama dia satu, sama dia satu. Itu pun masih juga ditariknya. Karena agak lumayan tinggi sih Bang. Lalu iblis membisikkan pada kita, tidur. Tidur. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Ketika kita saat tidur. Bukan soal tubuh. Boleh kalau ketika engkau bersuara dengan sangat merdu, sangat baik, tidak masalah. Bukan itu menjadi kurangnya. Tetapi kalau disuruh Tuhan engkau berdiam, berjumpa dengan Tuhan, kerjakanlah. Kalau disuruh Tuhan engkau harus menaikkan pujian dengan suara yang baik, yang bagus, kerjakan. Kapan kita menang dalam Tuhan? Ketika kita berdoa setiap pagi. Jangan katakan aku bisa, aku mampu. Itu namanya sombong. Haleluya. Saya puji Tuhan. Kalau rasanya nggak pas bagi saya kalau sudah jam 7 berdoa. Duluan bangun. Kayaknya kurang pas, kurang abdol. Kalau sudah jam 7, saya percaya itu doa laporan. Ya toh? Tapi kalau kita bangun pagi, kita masih bisa merenung. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang komsel, pejamkan matamu. Bisakah engkau berkata tanpa embel-embel, semua baik yang Tuhan beri? Disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan saya katakan, wah tante hebat dong. Berarti gak pernah bersungut-sungut. Berarti tante ini gak pernah lagi bersuka cita terus. Gak pernah lagi dia menggerutu. Saya katakan sama anak saya, karena apa? Perkataan itu adalah doa kan, Bapak Ibu Saudara. Perkataan itu adalah doa. Saya sudah mulai belajar kalau marah. Aduh, mami bahagia kali. Padahal aku sedang, panjang kali nanti Bapak Ibu Saudara. Saya sedang saya bilang, bahagia kali. Makanya kadang Pak Tuhan senyum-senyum kalau saya di sini. Kalau sudah tidur payah bangunin. Bahagia kali aku Joy. Kalau aku bilang gitu, dia tahu dia. Kalau dia, emosi kali ya kan Bapak Saudara. Aduh, bahagianya aku. Salah nggak bahagia pakai kali. Jadi lah bagi itu memang betul-betul lah udah bahagia dalam Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus? Berdoa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup dalam limpah dengan kuasa Allah? Hanya satu. Berdoa, berdoa, berdoa. Menarik hadirat Tuhan untuk turun bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya katakan hari Jumat itu di media sosial banyak masalah terjadi. Karena kan sudah karena live streaming ini, online ini Bapak Ibu Saudara, jadi banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara yang boleh kita lihat secara umum kan gitu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Lalu ada salah kayak teologi atau debat pendapat gitu kira-kira. Diperdebatkan itu gini. Benar tidak Yesus kalian itu adalah Allah yang hidup? Kan kira-kira gitu kan? Kalau dia hidup, kenapa dia mati? Lalu yang kedua, kalau dia memang Tuhan, waktu bagaimanalah dia, kau bisa mengatakan dia 100% manusia dan 100% Tuhan? Ini kan jadi perdebatan Bapak Saudara. Ya enggak ya kan? Kalau kita memikirkan, kalau kita perhatikan, kapan pada waktu dia, kalau dia betul 100% Tuhan dan 100% manusia, kenapa dia mati? Kan begitu kira-kira toh? Kalau dia 100% Tuhan berarti dia harus hidup dong. Kan begitu? Udah karena itu kan, nggak sampai gue ikuti terus. Tapi aku mengikuti. Yang aku tahu, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus naik ke surga. Kan gitu kira-kira Saudara. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu dan kita tidak mengalami hubungan baik dengan Tuhan, kacau lagi. Maka tidak sampailah kita hidup dalam kelimpahan.
banyak yang terganggu damai sejahtera. Saya Bapak Ibu Saudara, kepo juga iya kan, kalau istilahnya ada debat-debat gitu, pingin saya tahu. Tapi kalau sudah sampai, aduh, udah gini-gini, maka ada seorang hamba Tuhan telepon saya Bapak Ibu Saudara dari Kupang. Udah lama kami. Jadi dia katanya, ibu di mana? Saya pelayan sini cerita Bapak Ibu Saudara. Kan namanya kenal di media sosial, lalu karena dia GBI, tukar-tukar nomor telepon gitu kan, telepon saya, kan dia kasih ayat firman. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang ngasih ayat firman kepada Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat bilang amin. Lihat dulu Alkitabmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Lihat Alkitabmu, benar enggak itu? Jangan sampai engkau disesatkan. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan. Siapapun tidak bisa menjamin engkau akan disesatkan memang dalam Alkitab. Tapi kalau comot sana comot sini, maka paradigmamu akan terganggu. Saya saja melayani Tuhan, saya catat poin-poin penting. Apalagi kita yang tidak mencatat. Ingatkah kita Bapak Ibu Saudara? Saya aja mencatat, mau lupa. Apalagi kita yang tidak mencatat. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika telepon, saya buka, langsung, apalah mami? Iya bu, kalau firman Tuhan, buka. Oh iya Pak. Oh iya. Saya buka. Siapa tahu salah yang disampaikan kan gitu kira-kira. Kalau yang ku ingat ku aminkan. Tapi kalau nggak ku ingat ku buka gitu. Apalah mami ini katanya. Jangan salah. Jangan aku disesatkan. Walaupun sesama pelayan GBI. Dengar baik Bapak Saudara, maka saya katakan bahwa kita mau Pak? Salah. Kita bilang amin, amin padahal salah. Yang disampaikannya kepada kita tertulis di sini kata rupanya di nggak ada di situ. Kan itu perdebatan kan? Siapa itu? Tetangga seberang itu. Dibilangnya Markus 28 nggak ada. Buka Alkitab. Pernah nggak ketika mendengarkan itu Bapak Saudara buka Alkitab? Saya buka. Betul juga. Tapi kalau dibilang Markus 28 katanya, Matius 28 yang ada. Kita bilang amin, salah. Walaupun kita tinggal di perkebunan, kita adalah orang luar biasa, amin. Karena apa? Kita diberikan kuasa. Terima, amin Bapak Saudara. Terimalah kuasa itu, maka engkau akan diberkati. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Berdoa, menarik hadirat Tuhan, menarik urapan Tuhan. Karena apa? Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak mampu melakukan apa di dalam Kristus. Maka seperti pujian ini, ketika kita percaya kita melimpah dengan kuasa Tuhan, maka kita bisa berkata, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Tahu nggak Bapak Saudara? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon jahe, hasil pohon jahe itu mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Mengertikah kita Bapak Ibu Saudara pujian ini? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, artinya ketika engkau tidak diberkati, atau ketika engkau dalam kesusahan, atau ketika engkau tidak memiliki apa-apa, tetapi pujian berkata, aku akan dapat beria-ria di dalam Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Saudara. Tadi kan kita hidup dalam kelimpahan. Apa hidup dalam kelimpahan hari yang kita terima? Damai sejahtera. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, benarkah Bapak Ibu Saudara menerima damai sejahtera? Amin. Sudah menerima, amin? Saya mau tanya,
sejahtera kah? Amin. 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 Kalau doamu belum dijawab, masih damai sejahtera kah? Ini pertanyaan kan? Kan kita limpah dengan damai sejahtera. Kata Tuhan, aku akan berikan kepada jemaat GBC Merati. Saya mau tanya, kan saya gembala toh, saya tanya, sudah terima belum damai sejahtera? Sudah. Saya mau tanya kembali, kan kita nggak gajian tiap hari toh? Kalau nggak ada duit, ada nggak damai sejahtera? Kalau doaku tidak dijawab, doa Bapak Ibu Saudara belum jawab, masih tetap ada nggak damai sejahtera? Amin. Dengar Bapak Ibu Saudara perkataan berkuasa. Kalau engkau mau menerima damai sejahtera dalam hidupmu, dalam hidupku, kata Tuhan kepadaku, lepaskan pengampunan. Amin. Amin. Lepaskan pengampunan. Kalau engkau terima damai sejahtera, engkau akan dipulihkan. Kenapa? Kita minta kepada Tuhan, doa kita belum dijawab. Apakah kita masih katakan kita damai sejahtera? Amin, Bapak Saudara. Kita lihat orang hilang damai sejahtera kita, itu bukan damai sejahtera yang dari Allah, tapi tetap tinggal lagi. Sekalipun mungkin ada persoalan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, tinggallah damai sejahtera dalam hidup. Jangan katakan Bapak Ibu Saudara, aku menerima damai sejahtera kalau hatimu sedang gundah gulana hari ini. Jangan katakan aku menerima damai sejahtera kalau hatimu sedang gelisah hari ini. Jangan katakan engkau menerima damai sejahtera kalau engkau hari ini sedang sakit hati akut. Tahu akut ya Bapak Ibu Saudara? Akut itu sakit hati parah. Makanya saya bertanya tadi, sudah menerima belum damai sejahtera Allah? Cuma Tuhan katakan amin. Tapi kalau engkau masih ada rasa sakit hati yang sangat akut, berarti aku belum menerima damai sejahtera itu. Maka cepat-cepatlah berdamai. Amin Bapak Saudara. Oh haleluya, saya katakan cepat-cepat berdamai. Saya kalau anak saya ini, si Joy saya pelajari. Kalau sudah sedikit agak saya tinggi nada saya, karena kami kan sudah 2 kamar sekarang kan. Biasanya kalau kami satu kamar, ya kayak mana pun tetap juga satu kamar kami ya. Ya di sini aku di sini kan kira-kira gitu. Jadi kalau udah nggak enak, nggak pas rasa dia, saya tahu kan, karena dia anak kan, anak saya. Lihat kamu sendiri. Udah agak sepi tuh, biasanya nih, udah nggak kedengaran suaranya. Oh, berarti hati sedang terluka. Dengan berbagai cara, aku buat dia supaya tersenyum kembali. Demikian halnya kita dalam dengan berbagai cara Tuhan membuat Bapak Ibu Saudara bersedia. Amin Bapak Saudara. Tuhan membuat berbagai cara untuk kita tersenyum. Karena kenapa kata Tuhan? Aku beri bagimu hari damai sejahtera. Saya menangis bukan karena sedih, tapi Allah itu luar biasa Bapak Saudara. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan Dia sangat rindu ingin bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika tulah itu diberikan di bangsa Mesir, Bapak Ibu Saudara, kenapa tulah diberikan Tuhan? Siapa yang tahu Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan rindu kepada bangsa Israel untuk datang menyembah Tuhan. Tetapi raja pada waktu tidak memberikan tulah pertama. Kan begitu? Biarkan bangsa Israel datang kepadaku. Karena kenapa? Tuhan sangat mengasihi. Biarkan bangsa Israel itu datang tetap tidak. Tulah kedua. Biarkan bangsa Israel datang tetap tidak. Tulah ketiga sampai kepada tulah ke-10. Pada akhirnya anak-anak Tuhan ada tanda luar biasa. Hiduplah dalam kelimpahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, amin. Hiduplah dalam kelimpahan Tuhan beri. Tinggal damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Haleluya. Tinggal damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Terima itu. Jangan sampai lepaskan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di sini ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus bagi kita. Kita mau minum dan kita mau makan. Tetapi sebelumnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Allah. Kita mau menerima roti perjamuan tubuh dan darah Yesus. Tapi hari ini
damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadaku. Karena apa? Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lewat kehidupan. Dengan hari ini sebagai peringatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya atas pengorbanan Tuhan. Dan saya mau bacakan ayat Alkitab sebelum kita masuk pada perjamuan kudus, sebelum kita siapkan hati kita. Saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini. Saudara yang kekasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan akan hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari kita menyediakan waktu hati kita dan pikiran kita untuk kita menerima roti dan anggur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri sebelum kita terima perjamuan. Mari kita bangkit berdiri. Pujian boleh datang naik ke atas memimpin pujian. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan kepada Dia,